Selasa 7 Oktober 2025, 18 gubernur mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di kantornya di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Mereka memprotes rencana pemotongan anggaran transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2026. Para anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini khawatir operasional pemerintah terganggu, termasuk untuk pembayaran gaji pegawai. Dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH, jadi potongan DBH kita itu 60%. Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah mengarahkan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan dan jembatan itu menjadi berkurang, sehingga kita minta untuk seperti tadi dikatakan Pak Gubernur Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Menteri Keuangan pun merespons tuntutan para gubernur dengan mengungkap data dana daerah yang mengendap lebih dari 200 triliun rupiah. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data pemuda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya pemuda, dan data itu dari laporan apa sih? Sistem Keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya pemuda sekian, punya pemuda pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi itu uang apa sebetulnya. Polemik pun muncul sampai akhirnya Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melemparkan saran untuk menyudahinya. Saya sudah sampaikan kemarin, jadi nggak usah lagi berpolemik. Saya sudah ketemu dengan Pak Menkyu. Pak Menkyu sudah menyampaikan bahwa nanti secara berkala, mungkin 3 bulan sekali, 3 bulan itu akan dievaluasi. Nah, jadi semua punya alasan. Kementerian Keuangan punya alasan, kami juga tahu data itu. Nah, kepala daerah juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Nah, makanya langkah terbaik adalah nggak usah berpolemik, karena semua sudah punya pertimbangan masing-masing. Tapi intinya adalah pastikan bahwa TKD itu dananya dikelola dengan efektif, produktif, dan punya multiplier efek untuk daerah. Intinya itu. Sesuai janji Menteri Keuangan Purbaya, anggaran transfer ke daerah atau TKD bisa berubah menjadi lebih banyak jika kondisi ekonomi di 2026 membaik. Penyerapan anggaran pun harus bagus, tepat waktu, dan jangan bocor. Tak hanya gaya komunikasi, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kerap jadi sorotan karena dinilai kontroversial. Salah satunya adalah terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah. Lebih jelasnya kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah bergabung sore hari ini di NTV Prime. Di studio sudah hadir praktisi hukum Ferdinand Huta Hayan. Selamat sore Bang Ferdinand. Selamat sore. Terima kasih ya sudah bergabung di NTV Prime. Dan juga kita bergabung dari Banyuwangi, maksud kami dari Jombang pemirsa, sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Bapak Zulfikar Arses Sadikin. Pak Zulfikar, selamat sore. Selamat sore Naila, selamat sore Bang Ferdinand. Selamat sore Pak Zul, sehat ya? Ya, kita akan sama-sama ya membahas mengenai polemik ini nih ke Bang Ferdinand dulu nih. Kalau Anda melihat ya dari kebijakan yang dikeluarkan Menteri Purbaya begitu, ini menuai polemik dari sejumlah kepala daerah. Nah, Anda menyorotinya seperti apa, Bang?
Ya, tentu kita harus memperhatikan ya. Bagi kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk memotong transfer ke daerah, bahkan bukan hanya transfer ke daerah, tetapi kabarnya juga dana bagi hasil itu kan juga akan ikut dipotong ya. Padahal dana bagi hasil itu kan sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Diatur di sana pembagiannya antara pusat dan daerah. Tapi itu pun kabarnya akan juga kena potong. Nah, yang mau kita lihat di sini dan soroti adalah alasan dari Menteri Purbaya mengatakan di satu sisi mengatakan bahwa dana mengendap, tapi di satu sisi mengatakan nanti akan dievaluasi kalau anggaran negara penerimaan pajak naik ya tentu akan dinaikkan. Artinya kalau saya melihat di sini memang alasan pokok utama adalah soal kesulitan fiskal dari APBN kita untuk berbagi antara pusat dan daerah, di mana akhirnya pemerintah pusat yang punya program besar dari Pak Prabowo harus diamankan oleh Menteri Keuangan. Maka daerah yang menerima akibatnya. Kita sih melihat kebijakan ini sah-sah saja, tetapi yang paling penting adalah jangan sampai daerah kemudian menjadi konflik, menjadi kemelut di internal Pemda-Pemda, karena saya mendengar banyak alasan dan saya juga komunikasi dengan banyak kepala daerah. Terutama mereka keluhkan itu nanti mereka takut gagal bayar untuk gaji-gaji seperti pekerja-pekerja yang masih kontrak, P3K, segala macam, tenaga kesehatan, honorer. Nah itu yang paling kita waspadai sebetulnya. Karena ketika gaji mereka itu nanti terganggu pembayarannya, maka konflik sosial akan terjadi di tengah masyarakat. Ketika daerah-daerah bergejolak, tentu pemerintah pusat juga nanti akan kesulitan. Nah ini yang harus dipertimbangkan secara matang oleh Menteri Purbaya dengan kebijakannya. Harus juga melihat kondusivitas pemerintahan daerah. Ini sangat penting karena kalau contohnya kita mengambil contoh Pati yang terjadi beberapa bulan lalu terjadi di beberapa daerah. Karena kepala daerah ini kan akan pusing mencari pembiayaan bagi operasional pemerintahannya. Jangan sampai kepala-kepala daerah mencari jalan pintas, menaikkan PBB lah atau apa iuran-iuran lain ke masyarakat yang memicu konflik terjadi di tengah masyarakat. Karena masyarakat sekarang masih dalam kondisi terbeban akibat ekonomi kita yang stagnan. Jadi ini yang kami sangat wanti-wanti kepada Pak Menteri Purbaya. Jangan sampai di daerah itu nanti terjadi gejolak sosial akibat dari kebijakan ini. Karena pasti pemerintah pusat yang akan menerima dampaknya. Karena ketika daerah itu berkemelut, ya siapa lagi yang repot kalau bukan pemerintah pusat, kan begitu. Jadi Pak Purbaya harus ekstra hati-hati dalam setiap mengeluarkan statement dan mengarahkan kebijakannya. Tidak hanya melihat bagaimana mengamankan uang. Karena memang beban APBN kita sangat besar sekarang ya. Untuk membayar utang, pokok utang dan cicilan aja besarnya sudah luar biasa. Ditambah program-program Pak Prabowo memang yang sangat membutuhkan anggaran banyak. Sehingga tentu Menteri Keuangan pasti pusing menyediakan uang untuk itu. Tapi jangan sampai daerah yang menjadi korban, itu sih fokus kita melihatnya. Kita tanyakan ke Pak Zulfikar mengenai hal ini, apa yang disampaikan oleh Bang Ferdinand tadi. Pak Zulfikar, Anda menanggapinya seperti apa nih? Walaupun memang ada polemik begitu ya, komunikasi ataupun juga masalah fiskal antara pusat dan daerah, jangan sampai ada konflik sosial yang membuat daerah itu, ya kita harapannya jangan sampai bisa bergejolak begitu. Ya, kalau saya melihatnya karena kita ini pembentuk undang-undang ya dari sisi undang-undang. Sebenarnya di Undang-Undang Dasar kita ini bernegara itu berkonstitusi jelas bahwa negara kita itu negara kesatuan yang didesentralisasikan, sehingga dari sisi struktur pemerintahan entitas kita itu ada entitas pemerintahan pusat dan ada entitas pemerintahan daerah, yang besar provinsi, yang kecil kabupaten kota, yang semuanya itu sebenarnya punya kedirian masing-masing yang harus dihormati, harus dihargai juga dan harus diberi dan saling percaya begitu. Terus di undang-undang sendiri ya kan, sebenarnya pemerintah pusat itu Undang-Undang Pemda 23/2014 itu dinyatakan bahwa pemerintah pusat itu sebenarnya menangani urusan mutlak saja yang 6 itu. Selebihnya itu diserahkan kepada daerah. Nah, kalau dari konstruksi Undang-Undang Pemda itu mestinya kan pusat itu kalaupun toh mau mengatur, kalaupun toh mau menangani daerah itu cukup pada memberikan undang-undangnya saja atau peraturan pemerintahnya begitu, habis itu membina, mengawasi. Lah soal pelaksanaan, karena memang dia hanya nangani 6 urusan mutlak, ya udah serahkan semuanya kepada daerah. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan itu merupakan pesan itu mengarah kepada perubahan cara kerja kita dalam mengelola keuangan daerah, dalam mengelola anggaran daerah. Tapi
cara kerja itu harus dimulai dengan perubahan yang menurut saya harus dari cara pandang kita. Nah, saya melihatnya cara pandang kita itu yang belum sesuai dengan konstruksi konstitusi dan undang-undang kita. Saya kira gitu, Mbak. Oke, nah tapi kalau Anda lihat gitu ya dengan polemik seperti ini dan juga nantinya akan pemotongan TKD, seperti apa begitu yang strategi yang harus dilakukan daerah untuk memaksimalkan dana yang ada, Pak? Ya, satu ya, kalau kita mau berpikir seperti logika sekarang, keadaan sekarang ya satu, daerah itu harus mereview program kebijakan kegiatan yang selama ini sudah ditetapkan. Makin menuju kebijakan program kegiatan yang prioritas, terutama yang dasar dulu ya, mungkin kesehatan, mungkin pendidikan, mungkin infrastruktur, mungkin pelayanan. Nah itu. Lalu yang berikutnya juga kita perlu mengoptimalkan sumber-sumber keuangan daerah yang ada. Sebenarnya kan walaupun di dalam undang-undang pajak dan restitusi daerah termasuk undang-undang KPD itu kita diberikan sumber-sumber keuangan dan menurut saya ke depan itu masih kurang sumber-sumber keuangan itu, tapi dengan keadaan sekarang ya kita perlu optimalkan, maksimalkan. Dengan cara apa? Satu ya, caranya optimalisasi penerimaan. Jangan lagi ada kebocoran. Lalu habis itu yang kedua ya efektivitas pengeluaran. Tadi yang seperti saya bilang itu ya, efektivitasnya. Mana sesungguhnya yang memang program kegiatan itu memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Terus yang berikutnya kita juga bisa mengoptimalkan dari sumber keuangan daerah yang lain, misalnya kerjasama dengan swasta begitu. Semua daerah itu pasti punya potensi. Sejauh mana potensi sekarang ini sudah dikembangkan, sudah menjadi potensi yang produktif. Nah itu coba. Ada itu daerah yang tidak potensi, menurut saya punya. Lalu habis itu dari mana? Setiap daerah itu punya BUMD. Baik. Bagaimana supaya penyerapan anggarannya bagus, begitu ya, bisa dimaksimalkan, dan yang paling penting juga jangan sampai bocor. Nah, nanti kita akan kembali membahas lagi, Pak Zulfikar dan juga Bang Ferdinand. Kita harus jeda azan maghrib terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di NTV Prime, pemirsa, dan kita masih berbincang mengenai kebijakan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenai pemangkasan TKD ke sejumlah daerah. Masih bersama kami Bang Ferdinand dan juga Pak Zulfikar. Oke, tadi Pak Zulfikar sudah memberikan inovasi-inovasi yang mungkin bisa dilakukan oleh Pemda ya dalam memaksimalkan dana yang ada. Nah, kalau menurut Bang Ferdinand seperti apa? Ini kan artinya mereka harus mutar otak lagi nih. Apakah ada maksudnya membuka peluang yang lebih besar untuk membuka keran-keran swasta lagi nih? Ya, saya tadi menyimak apa yang disampaikan Pak Jul. Memang kepala daerah ini kan dituntut untuk lebih kreatif menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Tetapi kan tidak semua bisa melakukan itu. Kalau kita melihat sekarang fakta yang terjadi, daerah-daerah yang banyak sumber mineralnya saja mengeluh dengan adanya pemotongan ini. Bahkan kita mendengar Gubernur Sulawesi Tengah mengeluh, kami hanya dapat 200 perak padahal daerah kami sudah hancur. Nah, apalagi daerah yang tidak punya apa-apa, terus mereka mau memaksimalkan apa? Nah, kan ini yang harus menjadi pertimbangan. Maka saya berpikir Menteri Purbaya juga harus bijak, tidak menyamaratakan semua besar potongan itu. Dia harus melakukan evaluasi terhadap daerah A contohnya. Dia daerah yang tidak punya sesuatu, hanya mengandalkan TKD transfer dana alokasi khusus dan alokasi umum. Nah, ini kan harus evaluasi berapa persen dia boleh dipotong. Jangan sampai nanti menjadi kemelut, itu yang saya sampaikan. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Purbaya soal dana mengendap itu juga, sebetulnya kan tidak ada dana yang mengendap. Mungkin ada 1-2 kepala daerah yang mencoba bermain, mendepositokan uang, berharap bunga uang dari situ. Tapi kan karena membelanjakan APBD itu kan tidak mudah. Kita tidak seperti mengambil dari dompet, terus beli dari warung, bayar, selesai. Semua ada prosesnya untuk proses pengeluaran anggaran itu. Kalau kita melihat, kita bedah anggaran yang besar dari daerah itu kan anggaran rutin. Itu kan udah otomatis sama anggaran proyek lah kita sebut supaya bisa dipahami oleh masyarakat.
Nah, anggaran proyek ini kan butuh waktu mulai dari proses tender sampai pelaksanaan sampai pembayaran. Itu tergantung besar proyeknya, bisa butuh waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Padahal mungkin uang ini sudah siap. Tapi baru bisa dibayar 3 bulan lagi. Jadi ini tidak bisa disebut mengendap, tetapi dia menunggu jadwal pembayaran saja. Nah, kalau kepala daerah mungkin ada yang melihat peluang di sana, masih 3 bulan lagi dibayar, kita depositokan aja dulu 2 bulan, lumayan bunganya, itu bisa-bisa saja karena kan tidak ada larangan juga. Maka saya usulkan ke Pak Purbaya, kalau memang anggaran pembelanjaan ini supaya cepat berputar, ya harus dibongkar aturannya. Aturanlah yang membuat itu susah dibelanjakan. Jadi kalau mau itu dibuat mudah dibelanjakan, bongkar aturannya, salah satunya bongkar tuh Kepres pengadaan barang jasa. Karena itu juga kan yang membatasi waktu pelaksanaan tender, begini prosesnya sampai pembayaran segala macam. Terus bongkar juga itu PP 12 2019 sama Permendagri 77 yang mengatur tata cara pengelolaan keuangan daerah. Jadi aturannya yang harus diperbaiki supaya ini semua bisa sesuai harapan mau cepat. Karena kepala daerah tidak bisa membelanjakan uang dengan mudah. Kenapa? Dibatasi oleh aturan. Ada tata kelola yang harus dipatuhi. Jadi kalau mau itu lebih cepat, ya aturannya bongkar dulu supaya boleh pembayaran ini lebih cepat. Karena kepala daerah kan tidak akan berani menabrak itu. Karena ketika dia menabrak itu urusannya adalah pidana. Penyalahgunaan kewenangan. Yang bisa berujung kepada memperkaya diri sendiri atau memperkaya pihak lain. Nah, itu kan resiko-resiko yang ditakuti oleh para kepala daerah. Mana mau mereka tiba-tiba dipanggil jaksa, dipanggil KPK. Jadi aturannya itu yang saya sampaikan ke Pak Purbaya. Come on, mari kita lihat permasalahannya. Kita bereskan masalahnya. Jangan hanya speech statement, tapi akhirnya menjadi kemelut dan menjadi kegelisahan di tengah masyarakat. Baik, Bang Ferdinand. Kita tanyakan lagi ke Pak Zulfikar mengenai hal ini. Pak Zulfikar, tadi kan Anda sudah mengatakan mengenai strategi yang harus dilakukan Pemda. Nah, kalau sekarang dengan polemik yang supaya tidak menjadi kemelut terus-menerus, ini apa strategi yang harus dilakukan Pak Purbaya? Apakah memang harus merombak aturan itu? Ya, kalau memang itu menghambat silakan aja dirubah ya. Yang jelas begini cara pandang kita. Tadi saya bilang Mbak Naila ya, ini daerah ini harus dipercaya, harus diberi ruang yang lebih leluasa untuk mengurus. Karena memang apa yang mau kita sejahterakan, apa yang mau kita makmurkan, apa yang mau kita buat adil itu adanya di daerah, bukan di mana-mana. Di daerah, masyarakatnya di daerah, urusannya di daerah. Ya. Betul kepercayaan, sebab dalam sejarah kita sekali kita tidak mempercaya daerah, daerah itu melawan dan ini tidak ada, itu kan tandanya sudah ada. Maka dari itu yang ke depan, ayo kita ini yang di pusat itu, kalaupun toh kita mau menjalankan kewenangan kita, fokus saja kewenangan kita pada apa? Membuat aturannya. Tentu membuat aturannya tadi dibilang oleh Bang Ferdinand harus lebih baik, harus lebih mempermudah ya. Kita sendiri terhadap pembentuk undang-undangan begitu. Lalu yang kedua, kewenangan kita itu pada kewenangan apa? Membina. Mulailah sekarang itu membina dengan sungguh-sungguh kan begitu. Jangan setengah-setengah membina itu bukan karena mau cari untung ya, membina. Terus yang ketiga yang ngawasi itu ya benar-benar lah ngawasi kan. Soal pelaksanaan ya kan, itu serahkan aja kepada daerah. Itu banyak sebenarnya program kegiatan yang sesungguhnya daerah bisa melaksanakan. Mau ditangani pusat semua nih, ya kan? Bisa lah, gitu. Ajak sertalah daerah, berilah mereka keterlibatan. Toh juga tadi saya bilang itu semuanya yang akan menikmati itu orang yang ada di daerah, bukan ada di mana-mana, gitu. Oke, baik Pak Zulfikar. Kembali lagi ke Bang Ferdinand. Jadi kalau Anda menanggapnya seperti apa nih? Tadi kan disampaikan juga setuju nih nggak apa-apa aturannya dirombak lagi. Tapi kemudian aturan undang-undang yang mana nih yang perlu menjadi spesifik lagi dalam hal ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sepakat dengan Pak Jul. Karena ini sekarang kan otonomi daerah kita ini kan otonomi daerah yang sangat tidak, maaf ya, saya harus menyebut tidak jelas jenis kelaminnya. Karena apa? Semua masih tersentralisasi di pusat. Daerah itu hanya diberikan kewenangan seperti mengelola sumber daya alam. Kan terpusat semua. Perizinan daerah itu hanya rekomendasi. Ya kan? Nah, bagaimana kita menggiatkan daerah ini supaya mampu mengelola daerahnya? Jadi yang disampaikan Pak Jul tadi, pemerintah itu, pusat itu mengawasi, mengarahkan, membina, membimbing. Itu harusnya yang dilakukan pusat. Kalau sekarang kan semua kewenangan ini masih dipegang oleh pusat. Daerah diberikan kepala tapi ekornya tetap dipegang. Nah, kendala-kendala seperti ini yang harus dievaluasi. Saya mau kasih contoh seperti bea cukai, perdagangan. Mengapa banyak orang akhirnya memilih jalan pintas memasukkan barang lewat bea cukai? Karena apa? Image, cara berpikir pejabat kita itu masih membuat sulit supaya orang tidak bisa lewat.
Ternyata di kesulitan itu orang mencari jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Melakukan suap terhadap pejabat-pejabat yang berwenang supaya barangnya bisa lolos. Seperti barang-barang. Saya berpikir, contohnya, saya mau kasih contoh seperti ini. Ya. Barang-barang mewah yang mau masuk ini. Kalau saya jadi Menteri Perdagangan atau Menteri Keuangan, saya akan buat aturannya mudah. Dengan dia tinggal mendaftar online, contohnya dia mau pulang dari Amerika nih, bawa tas bermerek berapa biji, dia daftar online, tinggal keluar nanti dia harus bayar berapa, bayar online, dia masuk selesai. Ya. Kenapa harus sulitnya di bea cukai, diobrak-abrik segala macam? Nah ini akhirnya apa yang terjadi? Terjadi negosiasi personal antara orang dengan orang. Yang bawa barang dengan yang penjaga pintu. Ini kan yang membuat banyak kebocoran. Nah ini yang harus dievaluasi juga oleh Pak Purbaya. Termasuk sama dengan daerah. Kan di daerah ini banyak pintu-pintu. Nah pintu-pintu ini yang harus dirapikan bagaimana supaya daerah itu juga punya kesempatan untuk mengelola pintu masuk ini menjadi pemasukan buat daerah. Nah kalau sekarang kan saya perhatikan Pak Purbaya ini seperti ingin mengendalikan semua, menegur semua, bahkan sudah menyeberang jalan. Dia termasuk menegur bagaimana Pemda-Pemda mengelola uangnya itu menurut saya cross the line. Masuk ke ruang wilayah kewenangan para kepala daerah. Karena memang tidak ada larangan bagi kepala daerah untuk menyimpan uangnya di giro maupun deposito. Ya, kita masuk ke situ ya Bang Ferdinand. Ini masalahnya mengenai dana yang mengendap ini, publik itu ternyata banyak yang kaget. Ternyata ada dana APBD yang mengendap begitu. Nah, kalau Anda menelaah dari gaya komunikasi koboynya Pak Purbaya, ini sebenarnya positif atau kontraproduktif sih? Saya pikir begini, ini kan masyarakat kita juga harus lihat di beberapa waktu terakhir ini seperti putus harapan karena ekonomi stagnan terus, tidak ada pertumbuhan. Nah tiba-tiba datang Purbaya dengan celetukan-celetukannya yang seolah-olah memberi harapan bahwa 3 bulan lagi dompet kita itu semua akan terisi tebal. Nah masyarakat yang seperti kehilangan harapan itu menangkap celotehannya Pak Purbaya itu harapan besar. Sementara kalau kita melihat sekarang, Pak Purbaya itu ya mohon maaf saya mengatakan belum masuk kepada kebijakan bagaimana mewujudkan itu. Saya ambil contoh satu, Pak Purbaya akhir September begitu dilantik menyatakan ada 60 triliun dari 200-an wajib pajak yang belum terselesai, saya mau minggu ini dibayar. Ini sudah sebulan, apa yang dilakukan beliau? Kenapa belum terbayar 60 triliun itu? Nah belum lagi di kebijakan di hal-hal yang lain yang diceletukan, nah termasuk soal dana mengendap. Saya mengatakan tadi tidak ada dana mengendap di daerah. Daerah itu tidak mungkin dananya mengendap karena mereka sendiri kekurangan uang. Memang tersimpan di bank karena seperti yang saya katakan tadi. Pembayaran proyek-proyek itu butuh waktu. Tidak bisa sekarang ditenderkan langsung bayar. Nggak mungkin mereka berani. Mereka akan meneliti dulu setelah dikerjakan speknya sudah sesuai atau apa. Baru bisa dibayarkan setelah semua memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Sebab apabila tidak, nanti mereka akan kena berdampak masalah hukum. Jadi menurut saya tidak ada dana yang mengendap. Maka saya sampaikan tadi, kalau ini mau dipercepat semua, maka aturannya bongkar. Karena lama waktu itu kan karena ada aturan yang mengatur. Aturannya yang harus dibongkar bagaimana supaya lebih cepat. Contohnya tender yang tadinya, ini tanda kutip ya. Contohnya 30 hari. Bongkar aturannya supaya bisa 10 hari. Bagaimana caranya? Harusnya bisa dong dengan sistem yang sekarang sudah serba maju. Pelaksanaan segala macam. Nah itu kan dievaluasi bagaimana supaya uang itu bisa cepat beredar di masyarakat. Intinya kan begitu. Jadi kalau soal dana mengendap saya tidak sepakat kalau ada dana mengendap, tetapi memang ada pendapatan daerah itu yang masuk yang belum terbayarkan karena dia harus melalui prosedur yang ditentukan oleh aturan. Jadi kalau itu dianggap mengendap ya mungkin bisa saja, tetapi bagi persepsi saya itu bukan mengendap tetapi menunggu jadwal dibayarkan. Oke, nah kita tanyakan ke Pak Zulfikar nih, Anda setuju nggak Pak Zul kalau Menteri Purbaya ini overlapping? Ya memang kan kalau karena ini bicara soal keuangan mungkin beliau juga mengingatkan daerah sebab kan Menteri Keuangan punya kewenangan untuk melakukan transfer ke daerah ya. Tentu dalam pelaksanaannya tidak apa-apa memberikan pesan nasihat begitu. Itu ya kita apresiasi lah sebagai sebagai upaya beliau untuk membuat perbaikan pengelolaan keuangan di daerah gitu. Namun demikian yang dirubah itu kan tadi yang saya bilang Mbak Nela, cara pandang kita ini kan jangan sampai kita itu sekali lagi ya sama daerah itu nggak percaya, jangan sampai begitu gitu ya. Karena tugas itu ya kan pemerintah pusat itu memang memberdayakan daerah gitu ya. Memberdayakan daerah itu ya salah satunya melalui keuangan, ya pastilah melalui keuangan ya. Coba
dibedah betul itu. Sebenarnya kan undang-undang HKPD juga sudah lebih baik kan, memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah untuk memberikan untuk punya sumber keuangan yang di luar yang sekarang ini, ya itu kan sebenarnya baik itu. Nah tinggal bagaimana membinanya. Kalau soal uang di bank ya memang kan harus di bank naroknya, nggak mungkin di bantalnya Bang Ferdinand lah kan gitu. Habis itu kan harus dibelanjakan. Nah, membelanjakan uang itu kan harus ada. Tadi Bang Ferdinand bilang prosedurnya, harus ada tata caranya, tidak bisa seenaknya membelanjakan uang itu. Nah, supaya pembelanjaan uang itu efektif, ya benar-benar untuk pemenuhan kebutuhan aspirasi dan penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, ya maka dari sisi perencanaannya bagaimana? Makanya tadi saya... Nah, kita balik lagi nih Pak Zul, kalau dari sisi perencanaannya nih. Daerah-daerah itu. Ya, gitu baik. Nah, ini juga polemik yang kemudian disampaikan oleh masing-masing kepala daerah menanggapi dana yang mengendap di bank nih, Pak Zulfikar. Ini kan menuai sorotan dan masing-masing punya argumennya tersendiri begitu. Yang disampaikan oleh Pak Pramono Anung dari DKI ini mengatakan bahwa dana yang mengendap ini nantinya akan dioptimalkan di akhir tahun. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Sebenarnya bukan dioptimalkan, ya memang prosedurnya biasanya begitu kan, ada termin-terminnya itu, tergantung proses pekerjaan kan begitu ya. Betul. Ya. Pak Ferdinand yang lebih tahu lah kalau soal teknis itu. Kan jelas sekali lagi ya kan. Daerah itu ayo kita berdayakan gitu ya. Cara memberdayakannya itu dengan memberikan mereka kepercayaan gitu. Tinggal pemerintah pusat itu membina dan mengawasi. Pelaksanaannya kasih aja semua ke daerah kan begitu. Bisa kok itu. Oke. Balik lagi nih ke Bang Ferdinand ya. Jadi apa yang disampaikan oleh masing-masing kepala daerah gitu ya, apa yang disampaikan Pak Pramono berbeda dengan Bu Kofifa begitu. Kalau Anda menilainya seperti apa nih Bang? Ya, saya mengatakan seperti tadi, saya memahami kegelisahan para kepala daerah ini karena mereka mengerti betul beban mereka setiap bulan itu tidak mudah, apalagi bagi daerah-daerah yang memang pendapatan asli daerahnya tidak seberapa. Daerah-daerah yang kaya saja, Jakarta tidak mengeluh lah. Bahkan Pak Mas Pram mengatakan ya ada apa-apa dipotong ya. Padahal sebetulnya itu akan terasa. Jawa Timur juga mengeluh, Jawa Barat mengeluh. Semuanya daerah-daerah yang PAD-nya selama ini tinggi mengeluh. Jadi tidak mungkin daerah ini bisa survive kalau anggaran mereka itu tidak tersedia. Ya, tidak tersedia. Maka saya khawatirnya nanti seperti yang disampaikan tadi, ada kendala-kendala pemerintahan di daerah yang berujung kepada konflik kemelut. Saya membaca tadi di sebuah berita di Tangsel bahkan kabarnya tahun depan bisa jadi pegawainya gajian 2 bulan sekali. Waduh. Karena anggarannya saya tuh ngeri banget itu. Nah itu saya juga kaget kok Tangsel bisa seperti itu karena setahu saya Tangsel PAD-nya cukup lumayan tinggi dari pajak. Mungkin pajaknya juga tidak mampu mencukupi. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Maka saya berharap kepada Pak Menteri sebetulnya supaya tidak juga menjadi yes man terhadap programnya Pak Prabowo. Saya ingin beliau itu juga berani mengatakan kita evaluasi. Contohnya program yang menghabiskan uang banyak seperti MBG. Bagaimana MBG evaluasinya dirubah pelaksanaannya menjadi tepat sasaran dan kualitasnya. Jangan mengejar kuantitas. Karena belum tentu semua anak-anak itu juga pengen makanan itu. Jadi disasar kepada yang memang membutuhkan betul-betul. Daerah yang membutuhkan sangat. Nah itu yang disasar dan kualitas gizinya diperbaiki. Maka saya pikir anggaran untuk MBG juga bisa dihemat. Maka pemerintah pusat juga tidak terlalu pusing Menteri Keuangannya mencari anggaran yang cukup besar untuk program-program memang yang butuh uang banyak. Karena ini kan menjadi salah satu penyebab pemotongan dan efisiensi segala macam. Belum lagi beban utang negara kita, pembayaran pokok utang dan bunga cukup tinggi setiap tahun. Dan tentu Pak Menteri pasti pusing melihat realita di dalam. Mungkin awalnya Pak Purbaya dari luar melihat oh everything is fine, semua bisa saya atasi. Ternyata begitu di dalam sekarang kan beliau terlihat mulai pusing ngadapin semua. Jangankan yang di luar, di internal kementeriannya pun. Saya perhatikan sekarang Pak Purbaya stres menghadapi bea cukai, menghadapi pajak kok begini. Beliau bicara tentang Kortex yang ternyata ya begitu-begitu saja, belum lagi bea cukai dan semuanya. Akhirnya kan semua nanti akan bermuara kepada apa yang harus dilakukan Pak Purbaya. Karena sebetulnya harapan masyarakat terhadap Pak Purbaya ini kan tinggi sekali. Sangat tinggi. Bahkan saya yang mencoba menggiring masyarakat ini jangan sampai kehilangan kekritisan terhadap Pak Purbaya. Jangan sampai bangga dengan ucapan-ucapan tetapi nanti di kinerja ternyata tidak terbukti. Kita menjadi kecewa lagi. Nah itu yang mau saya harapkan. Dan itu yang saya berpikir bahwa Pak Purbaya cobalah
jangan yes man juga terhadap APBN-nya Pak Prabowo, tetapi coba bongkar-bongkar lagi lah. Karena saya yakin masih banyak yang bisa dibongkar-bongkar supaya daerah ini selamat, tidak menjadi terbeban dengan anggaran rutin yang mereka harus sediakan. Tetapi programnya Pak Prabowo juga bisa berjalan dalam asta-citanya beliau. Kita ingin pusat dan daerah ini kan sukses semuanya. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Jul, saya lebih memilih bagaimana kita memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah karena mereka yang lebih dekat kepada rakyat, bagaimana mensejahterakan rakyat. Ya intinya kembali situ, bagaimana kita menghasilkan pemimpin yang memang pro rakyat, maka mereka akan berpikir ke situ. Nah tadi Bang Ferdinand sempat mengatakan juga keluhan masing-masing kepala daerah ini kurang lebih sama ya berkaitannya. Sama semua. Coba kita akan dengarkan dulu nih ya pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa berikut ini. Kenapa deposito aturannya begitu? Nah, ada juga yang ke rekening giro. Rekening giro kita 1,6 itu cash flow. Itu untuk belanja rutin, belanja pegawai 1,6. Tapi kita sampai Desember kebutuhannya 1,8. Wes. Ya, Pak. Mari, lah ya begitu. Jadi bukan mengendap secara sengaja. Dan ya begitu. Yang benar apa? Bukan mengendap berarti Bunda. Sampean biar jelas liur. Loh, bukan mana neng gone rekening kiril kanggo bayar pegawai. Pegawai dibayar ora. Lah terus duit salandi kan nggak boleh masuk di safety box kantor itu nggak boleh ya di rekening giro. Nah yang deposito aturannya memang begitu karena dia nggak boleh dipakai sampai PAPBD ketok palu. Ini sudah saya jelaskan ke Pak Menteri Keuangan. Sudah ada Pak Sekda, ada Pak Wagub. Pak, sistemnya itu loh di Jakarta. Awal saya jadi gubernur, saya juga kenapa sih Pak nggak bisa dipakai? Nggak bisa Bu, selesai audit BPK. Yang bikin aturan siapa? Jakarta. Sudah? Oke, kita tanyakan ke Pak Zul mengenai tanggapan dari Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa tadi. Silakan Pak Zul menanggapinya. Memberikan tambahan informasi lah bagaimana sesungguhnya pengelolaan keuangan di daerah gitu kan supaya masyarakat bisa makin well informed lah. Dan memang itu faktanya begitu, keadaannya memang seperti itu. Maka dari itu saya kembali lagi ke statement saya Mbak Naila ya. Memang apa ya kita harus memberikan ruang lah kepada daerah itu ya. Kita berikan kepercayaan pada daerah. Karena kan semangat kita, tadi Bang Ferdinand bilang semangatnya otonomi daerah. Saya juga setuju soal itu ya. Kita kan makin mendekatkan diri dengan masyarakat. Mendekatkan diri itu kan pemerintahnya ya pasti pemerintah daerah lah yang lebih dekat kepada masyarakat tuh. Tinggal pemerintah pusatnya itu posisinya di mana sekarang. Tadi saya bilang posisinya lebih kepada memberikan aturan, membina dan mengawasi. Soal pelaksanaan silakan aja kepada daerah. Banyak orang-orang daerah itu yang sudah pinter, yang sudah punya kapasitas, banyak yang bisa melaksanakan. Ya kasihlah kepercayaan kepada mereka itu bahwa daerah harus lebih baik, pemimpin kita tadi harus lebih kreatif, harus inovatif. Iya, tinggal kita kan memberikan stimulus. Gimana agar mereka lebih kreatif, lebih inovatif itu tadi. Saya kira gitu, Mbak. Tapi Pak Zul kalau misalnya memang ternyata dikulik-kulik lagi nih harus bongkar aturan begitu. Bongkar aturan ini kan nggak segampang itu ya Pak ya? Ya tinggal aturannya di level apa. Kalau di level undang-undang memang ya perlu ada tahapan-tahapan yang lebih panjang. Tapi kalau di level peraturan pemerintah, apalagi kan di level menteri, di level bisa lebih cepat lah itu kan. Cepat PP. Ya, gimana tanggapan Anda Bang Ya Ferdinand? makanya tadi kalau kita mendengar statementnya Bu Khofifah, bahwa kan itu memang aturan. Itu kan diatur di dalam PP 12 tahun 2019 dan diturunannya di Permendagri nomor 77 tahun 2020. Ya makanya saya bilang tadi, kalau Pak Purbaya ingin ini dirubah ya aturannya bongkar. Kepala daerah melakukan itu bukan karena mereka mau nakal, mau sembunyi-sembunyi, mau mengambil manfaat pribadi, tetapi karena aturan yang membuat seperti itu. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah ini, maka saya sampaikan berkali-kali, bongkar aturannya. Apalagi ini kan PP, Peraturan Pemerintah nomor 19. Saya pikir itu bisa dibongkar dengan cepat, bisa diperbaiki, bisa direvisi. Turunannya pun kan Peraturan Menteri Dalam Negeri, bahkan kalau perlu dikeluarkan juga PMK, Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur itu bersama-sama dengan Mendagri. Supaya bagaimana anggaran ini, contohnya
Sisa anggaran itu kalau sudah ini bisa langsung digunakan. Ini kan aturan yang memerintahkan tidak boleh dipergunakan, diganggu gugat sampai audit BPK selesai. Itu kan aturan PP yang mengatur. Nah kalau itu mereka pergunakan sebelum diaudit BPK, mereka kan kena pidana. Ya kan risikonya ancaman hukumnya begitu. Nah bagaimana sementara BPK untuk memeriksa itu belum tentu datang Januari, Februari, Maret, April. Bisa jadi datangnya Juni memeriksa itu. Akhirnya ini kan ngendap. Jadi aturan lah yang menjadi masalah. Itu yang saya pernah mengatakan, negara kita ini sebetulnya bukan lagi negara hukum, tapi negara aturan, kebanyakan aturan. Sementara hukumnya menjadi jelas. Jadi aturan itu harus dibongkar supaya bagaimana sistem tata cara pelaksanaan pemerintahan kita ini lebih simpel, lebih mudah, dan lebih ringan untuk para kepala daerah itu bekerja. Seperti ini adalah contohnya. Ya. Terakhir, win-win solutionnya seperti apa? Closing statement, silakan. Win-win solution menurut saya tetap Pak Purbaya harus memikirkan bagaimana jangan sampai daerah itu melemah. Karena kalau daerah melemah karena mereka terbatas anggarannya, itu tentu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara umum di negara kita, dan risikonya kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan fiskal di daerah itu nanti tidak akan berputar. Sementara Pak Purbaya kemarin bicara mengalirkan uang ke Bank Himbara, harapannya supaya uang beredar di masyarakat. Tapi kalau sekarang juga uang dibatasi ke daerah, artinya kan di daerah akan terbatas juga nanti uang yang beredar. Dan ini dampaknya tentu ada anomali kebijakan yang saya lihat dari Pak Purbaya. Maka sebelum Pak Purbaya bikin statement, ya dikaji dulu lah dengan timnya. Jangan sampai statement ini nanti bertolak belakang dengan apa yang dilaksanakan atau dengan statement yang lain. Kan itu tidak elok juga. Maka saya pikir win-win solusinya Pak Purbaya harus mengevaluasi setiap daerah. Jangan dipukul rata sekian persen. Evaluasilah setiap daerah mana yang bisa dipotong lebih besar, mana yang harus lebih kecil. Karena perlu kita jaga kondusivitas di daerah, jangan sampai menjadi kemelut di daerah nanti. Perlu menjaga kondusivitas, jangan sampai jadi kemelut, dan perlu segera diselesaikan bersama. Betul sekali. Terima kasih praktisi hukum Bang Ferdinand Huta Hayan sudah hadir di NTV Prime, dan juga Pak Zulfikar Arsa Sadikin selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Terima kasih Pak Zulfikar sudah bergabung di kesempatan kali ini. Dan pemirsa, Pak Zul, selamat sore. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan hadir kembali untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini.